Kembali di Jackpreneur Fest 2021 bangkit bersama Shopee. Kami ucapkan selamat datang kembali kepada para penonton yang sekarang bergabung di YouTube Pemprov DKI Jakarta, YouTube Shopee Indonesia, ataupun di Shopee Live. Semoga setelah istirahat tadi ya, break kurang lebih 1 jam ya setelah makan siang atau mungkin nyemil sedikit gitu ya, kita masih semangat untuk bisa terus belajar untuk menjadi pengusaha yang baik dan siap untuk naik kelas bersama dengan Shopee. Baik, teman-teman semua, kelas personal masih akan tetap berlanjut dan kita akan memasuki sesi kedua pada hari ini. Di mana sesi kedua ini akan bicara soal bagaimana menciptakan pelanggan yang loyal. Teman-teman semua yang hadir secara virtual dari manapun Anda berada, pengalaman adalah tahap utama untuk merebut hati pelanggan. Pada tahap ini, pelanggan tidak sekedar memperoleh informasi maupun janji-janji seperti dalam iklan, tetapi pembeli merasakan dan mengalami sendiri keterlibatan dengan produk maupun layanan pada bisnis kita. Setelah mereka merasakan bagaimana kualitas produk dan pelayanan kita, konsumen kita akan memberikan informasi yang baik kepada calon pembeli yang lain. Sehingga kita sebagai pengusaha bisa menjual barang sebanyak-banyaknya dengan cara ini. Penasaran bagaimana strateginya? Mari kita undang bersama-sama Ibu Diana Dewi, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta. Ibu Diana. Halo Ibu, apa kabar? Selamat siang. Ya. Alhamdulillah sehat. Gimana Mas? Ya. Sehat? Ya. Alhamdulillah Bu, sehat. Salam kenal, saya Mujab Bu, akan jadi moderator dalam sesi kali ini. Nah, teman-teman semua yang hadir secara virtual, Ibu Diana Dewi, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta akan memberikan kita insight yang menarik tentang bagaimana menciptakan pelanggan yang loyal. Bagaimana caranya? Mari kita simak bersama-sama pemaparan dari Ibu Diana. Kami persilakan Bu. Terima kasih Mas Mujab. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat-sahabat Jackpreneur yang tercinta. Selamat siang, salam sehat. Bapak Ibu yang saya cintai, kita ketahui bahwa kunci utama kita membangun satu bisnis tentunya adalah mempunyai pelanggan. Nah, kalau pelanggannya sudah loyal, apapun kita sudah tidak usah merasa kecil lagi karena kita sudah punya sahabat-sahabat yang loyal dengan kita. Nah, bagaimana untuk menciptakan bahwa kita harus mempunyai pelanggan yang loyal? Tentunya kita harus punya strategi. Dan kita perlu ketahui bahwa pelanggan itu membeli bukan hanya membeli produk, tetapi lebih kepada membeli secara utuh, baik itu produk maupun pelayanannya. Harapannya kita tentunya tahu bahwa kalau mereka ingin mendapatkan produk dan pelayanan yang baik, apa yang harus kita lakukan? Yaitu bagaimana memberi kepuasan kepada pelanggan. Karena apabila yang dihasilkan oleh satu perusahaan, itu buat dia tidak begitu penting. Karena apa? Mereka lebih memikirkan apa yang akan dibeli ini adalah memuaskan kebutuhannya. Jadi hal yang kita anggap sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan, tetapi kalau kita mendasari bahwa setiap pelanggan itu adalah mengharapkan satu produk yang diharapkan itu, yang dibeli itu adalah memuaskan kebutuhannya. Jadi kita harus bagaimana menciptakan pelanggan yang loyal. Nah, kita ketahui bahwa pelanggan yang loyal itu justru memberi keuntungan besar bagi perusahaan kita.
Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelanggan baru justru jauh lebih besar dibandingkan kita mempertahankan pelanggan yang ada. Dan pelanggan yang sudah percaya pada perusahaan dalam suatu urusan bisnis, biasanya akan percaya juga dengan apabila kita mempunyai bisnis lain atau produk-produk lain. Dan biaya operasional perusahaan itu akan lebih efisien. Juga pelanggan loyal itu biasanya memiliki pengalaman yang positif dengan perusahaan kita. Kalau dia sudah mempunyai rasa positif terhadap perusahaan kita, pasti dia akan berbicara keluar selalu positif terhadap menilai produk kita. Kemudian pelanggan loyal itu akan senantiasa membela perusahaan. Dan mungkin karyawan sendiri tidak membela perusahaannya, tetapi dia akan lebih membela perusahaan tersebut dan bahkan mampu untuk menarik orang lain untuk membeli produk yang dianggapnya produk itu baik. Dan Bapak Ibu, karakteristik pelanggan di Indonesia itu kita harus juga memahami bagaimana agar mereka bisa loyal dengan produk kita. Karakteristiknya di Indonesia yang paling utama adalah biasanya religius. Karena konsumen di Indonesia tetaplah konsumen yang kami menilainya religius. Sekalipun gerakan sekuler banyak bermunculan di dunia, sifat religius tersebut tetap bisa bertahan karena kereligiusan konsumen di Indonesia bisa mengikuti perkembangan dunia modern sekarang ini. Kemudian karakteristik yang lain pelanggan kita adalah suka bersosialisasi. Senang bersosialisasi mungkin lebih tepat dibandingkan suka berkumpul pada masa sekarang ini. Artinya apa? Sekalipun tidak bertemu, konsumen Indonesia senang bersosialisasi dengan orang lain. Itulah sebabnya media sosial bertumbuh pesat di Indonesia. Demikian pula dengan komunitas-komunitas yang dengan cepat bisa terbentuk di Indonesia. Banyak sekali komunitas. Nah, ini juga salah satu karakteristik yang perlu kita menjadi analisa untuk mengembangkan produk kita, bagaimana di loyal konsumen kita. Dan yang selanjutnya memiliki pikiran jangka pendek. Pikiran jangka pendek masih tetap dimiliki oleh konsumen Indonesia. Kemudian sifat tergesa-gesa, ingin cepat dan instan masih dimiliki oleh konsumen kebanyakan di Indonesia. Itulah sebabnya produk-produk yang memberikan manfaat jangka panjang seperti asuransi misalnya, itu bagaimana memberikan waktu kepada salesnya itu nggak bisa cepat untuk mendapatkan customer. Tetapi berbeda misalnya dengan makanan suplemen atau penambah energi. Dengan iklan jor-joran saja konsumen sudah langsung terpengaruh untuk membelinya. Ini juga salah satu karakteristik pelanggan di Indonesia. Kemudian tidak terencana. Nah, konsumen Indonesia ini cenderung masih belum memiliki perencanaan yang baik. Itulah sebabnya tingkat impulse buying di Indonesia masih tinggi. Artinya apa? Konsumen di Indonesia masih membeli produk langsung di supermarket tanpa direncanakan. Demikian pula tingginya penggunaan kartu prabayar di Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwa orang Indonesia ini sering membeli itu sesuai kebutuhannya. Kemudian adaptif dengan teknologi. Jika dahulu orang Indonesia kurang adaptif, tapi dengan kehadiran yang sekarang, diyakini bahwa orang Indonesia mulai tergila-gila dengan teknologi. Setiap ada teknologi yang baru hadir, konsumen Indonesia dengan cepatnya menyerap. Nah, hal tersebut mungkin tidak berlaku bagi generasi yang seusia saya mungkin. Tapi untuk generasi muda, sifat ini terlihat sekali. Contohnya adalah Pokemon, Go Game dengan teknologi baru langsung laris di Indonesia, sekalipun belum dirilis. Dan yang lucunya juga adalah suka ikut-ikutan. Nah, konsumen Indonesia ini masih menjadi konsumen yang senang mengikuti orang lain, alias follower. Mereka senang mencari referensi orang lain. Kekuatan selebriti dalam menggerakkan konsumen masih besar.
karena konsumen Indonesia suka mengidolakan orang lain dan terpengaruh oleh idola tersebut. Seperti contohnya kemarin beberapa minggu yang lalu itu BTS dengan McDonald. Akhirnya McDonald sampai banyak di store-store atau di daerah-daerah tertentu sampai ditutup. Nah, ini karena membludaknya konsumen. Ini juga salah satu karakteristik pelanggan di Indonesia. Dan suka pamer. Nah, ini juga selain membeli barang-barang bergengsi, sifat yang tidak mudah hilang di Indonesia adalah senang pamer. Selfie dan narsis adalah kebiasaan banyak konsumen di Indonesia, di mana mereka suka memotret diri sendiri dan memamerkannya di media sosial. Nah, platform media sosial baru selalu menjadi perhatian konsumen di Indonesia sebagai tempat untuk memamerkan eksistensi mereka. Kemudian gengsi. Nah, karakter yang satu ini masih belum bisa hilang nih di Indonesia. Konsumen di Indonesia masih senang sesuatu yang berbau gengsi. Ada hal yang baru, kemudian membuat status sosialnya meningkat. Nah, semakin terlihat nih, dan banyak yang akhirnya berbondong-bondong untuk membeli itu. Kemudian menyukai produk luar negeri. Nah, harus diakui nih, keinginan mengkonsumsi produk luar negeri dibandingkan merek kita masih besar, orang masih suka dengan merek luar negeri. Namun demikian, gerakan untuk semakin mencintai produk lokal bukannya tanpa hasil. Gerakan ini semakin intens saya lihat karena adanya media sosial yang muncul dari bawah. Bandingkan misalnya dengan zaman Orde Baru. Ketika kampanye menggunakan produk dalam negeri lebih didorong hanya karena pemerintah yang keras. Tetapi kalau sekarang enggak, sudah banyak teman-teman entrepreneur yang bagaimana mempublish produk-produk lokal itu tidak kalah dengan produk luar. Dan mementingkan konteks dibanding konten. Sifat mementingkan konteks dibandingkan konten masih terlihat sampai sekarang. Orang Indonesia masih tidak suka melihat kandungan obat asalkan kemasannya menarik saja. Konsumen Indonesia menganggap punya itu kualitasnya baik. Orang Indonesia juga tidak suka konten yang berat-berat. Itulah sebabnya meme juga menjadi fenomena yang menarik di Indonesia karena sifatnya ringan dan guyon. Di sisi lain, kekurang ingin tahuan konsumen terhadap detail konten membuat konsumen Indonesia mudah dipengaruhi. Tidak mengherankan, hoak dan berita-berita tidak pasti mudah mempengaruhi konsumen di media sosial. Nah, saya rasa ada hal-hal yang memang sudah saya tadi sampaikan, bagaimana kebiasaan-kebiasaan konsumen kita, kemudian karakteristiknya. Kita berharap bahwa setiap produk yang kita keluarkan adalah bisa mempengaruhi pasar, kemudian akan menjadikan sebagai kebutuhan mereka dan pelanggan akan setia dengan produk kita. Insya Allah seperti demikian yang bisa saya sampaikan. Dan Jimmy John Little mengatakan bahwa loyalitas pelanggan berasal dari pengalaman yang konsisten, mereka belajar untuk mengandalkanmu. Terima kasih dan salam sehat, selamat siang. Terima kasih banyak Ibu Diana atas materi yang luar biasa. Kuncinya satu ya Bu ya, bagaimana kita punya pemahaman yang jelas tentang bagaimana pola perilaku dari si customer itu sendiri untuk menciptakan pengalaman terbaik supaya mereka menjadi pelanggan yang loyal kepada produk kita. Baik, Bu Diana, sebelum saya memberikan kesempatan kepada para audiens untuk bertanya kepada Ibu, jadi para audiens silakan untuk bisa mengetik pertanyaannya di kolom chat masing-masing platform, baik di YouTube Pemprov DKI Jakarta, YouTube Shopee Indonesia maupun di Shopee Live. Saya ingin mendalami beberapa hal terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, saya sempat kepo nih soal siapa sih Ibu Diana. Dan ada satu fakta yang saya temukan bahwa Ibu Diana ini memulai bisnis hanya dengan modal 1,5 juta rupiah saja, Bu. Betul, Bu? Ya, betul. Nah, kabarnya Ibu ini dengan sebuah garasi, Mas.
Wow, iya betul Dan di sekali. sekarang Iya, modal 1,5 juta rupiah dan hanya berjualan di garasi hingga akhirnya bisa membangun perusahaan besar yang sampai bisa mengekspor produknya ke luar negeri. Boleh diceritakan nggak Bu, bagaimana prosesnya dari 1,5 juta itu dari garasi sampai bisa jadi perusahaan besar dan mengekspor produknya ke luar negeri, supaya para pejuang UMKM Jakpreneur yang sekarang sedang menonton ini dapat inspirasi nih Bu untuk membesarkan bisnisnya seperti halnya yang Ibu lakukan di masa lampau. Silakan Ibu. terima kasih Mas Majid. Ya, eh, memang mungkin nomor satu adalah kita butuh trust ya Mas dari teman-teman. Jadi memang pada saat itu kebetulan tahun 98. 98 itu Krismon. Nah, pada saat Krismon banyak teman-teman supplier itu justru memberikan kepercayaan kepada saya untuk membantu menjualkan produknya. Nah, produk-produk tersebut saya jual karena orang ternyata pada saat tahun 98 membutuhkan produk dan banyak meras produk. Nah, produk yang diras itu adalah bahan pokok. Nah, saya kebetulan bergerak di bidang salah satu bahan pokok. Jadi saya mendapatkan trust dari teman untuk menjualkan produk-produknya. Di satu sisi produk itu bisa saya jual dengan jumlah banyak karena pada saat 98 orang banyak membutuhkan produk. Nah, ini yang menjadi satu kesempatan, mungkin salah satu adalah peluang ya kita disebut, bahwa di mana pada saat pengusaha itu harus bisa mengambil peluang pada saat krisis. Itu Mas. Oke, baik. Wow, luar biasa ya di krisis 98 di mana ekonomi lagi kolaps ya Bu waktu itu ya Bu. Justru Bu Diana mengambil peluang dari adanya krisis tersebut. Tapi tadi satu poin penting yang saya ambil dari Bu Diana adalah soal membangun trust. Artinya pada saat peluang itu ada, Bu Diana ini sudah membangun reputasi yang baik dengan rekan-rekan bisnisnya sehingga ketika ada peluang ya Bu Diana lah yang dicari. Betul begitu ya Bu ya? Nah, ya, baik. Pertanyaan kedua nih Bu, saya ingin bertanya seputar customer journey. Sebagai seorang entrepreneur yang sangat berpengalaman dan menerapkan customer journey pada bisnisnya, bagaimana cara menerapkan customer journey untuk mencapai tujuannya pada skala UMKM? Silakan Bu. Ya, eh, kita harus tahu dulu bahwa sebenarnya produk kita ini dibutuhkan oleh pasarnya seperti apa. Jadi sasaran pasar kita penting. Kemudian kita berbicara juga kompetisi. Kompetitiflah kita punya produk, terutama dari harga. Kalau kualitas kita sudah bagus, berbicaranya harga. Nah, kalau memang sudah kita punya produk bagus, kemudian kita punya kualitas yang bagus, kemudian memang pasar membutuhkan itu, insya Allah produk kita pasti dicari oleh konsumen dan konsumen akan loyal dengan produk kita. Itu Mas. Oke, jadi inward looking sama outward looking ya Bu ya. Pertama perbaiki dulu produknya, strategi pemasaran dan lain sebagainya, baru kita ngelihat keluar kompetitif atau tidak, kemudian bagaimana pesaing dan lain sebagainya. Luar biasa sekali, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Diana. Nah, Bu Diana, kembali ke soal topik customer journey. Apa yang pertama-tama perlu kita evaluasi nih Bu dari usaha kita untuk kemudian bisa menerapkan customer journey atau membuat pelanggan jadi loyal ke kita? Apa sih evaluasi awal untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang ada sih Bu? Silakan Bu. Ya, kita lihat bahwa customer kita ini siapa. Ada tingkatan dari, kita mau cari pasar yang mana nih? Pasar yang bawah, pasar yang tengah, ataupun yang atas.
kita harus tahu dulu bahwa produk kita, ini brand kita ini masuk pasar di mana. Di mana kita juga ketahui bukan berarti yang pasar di bawah berarti hanya itu kelas bawah, gitu. Bukan. Tetapi kita harus tahu juga bahwa sebenarnya pasar itu piramid kah atau memang pasar itu sama besar dari bawah sampai dengan tinggi. Kalau kita berbicara dengan produk misalkan produk X. Produk X ini memang dibutuhkan oleh orang kalangan bawah misalkan. Nah, berarti pasar itu akan piramid. Karena pasar yang bawah ini justru lebih banyak. Nah, ini kita harus ambil nih, mau pasar yang mana. Sehingga produk kita pasti menyesuaikan dengan kita punya strategi mau masuk di pasar mana. Nah, ini penting untuk kita pelajari dari awal bahwa kita mau masuk di pasar mana. Kalau kita sudah tahu kita mau masuk di pasar mana, baru kita berbicara harga. Baru kita berbicara kualitas. Nah, insya Allah kalau kita sudah tahu itu, kita akan sesuai dengan kita produk, kita nggak salah jual, dan kita tidak salah market. Insya Allah seperti itu, kita bisa rebut pasar dengan sesuai dengan yang kita sudah rencanakan dari awal. Itu Mas. Oke, baik, terima kasih Bu. Nah, saya ingin mendalami lagi soal customer journey ini lagi Bu. Tentang bagaimana menjadikan produk kita sebagai top of mind. Ya, misal ada brand X yang sangat identik dengan pasta gigi, ada brand Y yang sangat identik dengan mie instan ya. Jadi bagaimana sih Bu cara kita, cara UMKM terutama untuk bisa menjadi top of mind yang diterapkannya dengan diterapkannya customer journey pada bisnis kita? Ya, kita yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus sudah menentukan pasar kita dulu. Kalau kita sudah tahu pasar kita, kemudian kita tahu unggulan apa produk kita di pasar itu, sehingga kita bisa rebut pasar itu dengan ini yang kita jual. Unggulannya inilah yang kita tampilkan, bahwa produk kita ini kita punya kelebihan, dan ingat bahwa fokus satu produk itu artinya satu tagline itu penting. Karena kalau kita berbicaranya terlalu menyebar, tidak fokus, khawatir konsumen akan bingung. Sehingga kita walaupun kita punya produk banyak, tapi tagline kita harus satu. Nah, insya Allah si konsumen akan ingat itu, dan itu yang membuat jadi konsumen loyal. Dan tadi juga saya sampaikan kalau konsumen sudah loyal, apapun produk kita itu bisa dengan sendirinya mereka akan percaya oh merek tersebut. Dan pengalaman saya pernah kita punya kemasan itu habis sehingga dikasih kemasan yang blank. Kasih yang blank, customernya mereka akan tanya, ini benar nggak produk dari produk perusahaan ibu. Nah ini salah satunya. Itu Mas. Dan branding itu jadi satu hal yang penting ya Bu ya untuk bisa memberikan kesan yang baik kepada customer supaya jadi top of mind dalam diterapkannya customer journey pada bisnis kita. Nah, pertanyaan selanjutnya ini agak lebih umum nih Bu, tentang apa sih step-step apa saja yang perlu kita lakukan terutama untuk UMKM nih yang baru merintis atau mungkin yang masih mencari pasarnya seperti apa dalam meningkatkan loyalitas pelanggannya. Ya, pelanggan itu sebenarnya adalah raja, sehingga mereka inginnya puas. Nah, tolong teman-teman yang mempunyai produk itu utamakan bagaimana agar si pelanggan puas. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa sih membuat orang semua itu puas? Tentu tidak. Tetapi kalau secara umum produk kita itu apa yang kita unggulkan? Dari kemasankah? Dari rasakah? Atau dari hargakah? Nah ini penting. Sehingga kalau
memang sudah ada satu unggulan dari produk kita, kemudian ini di branding dengan baik, kemudian pelanggan akan mengenal dengan fokus, tidak biar begitu saja. Nah, akhirnya produk kita ada image di situ bahwa orang akan kenal dengan produk kita, kemudian kita akan bisa diterima. Nah, untuk teman-teman yang saya lihat sih sekarang itu sebenarnya bagus-bagus sekali produknya. Cuma terkadang berkompetisinya itu terlalu banyak di area itu. Sedangkan area yang lain itu nggak ada, kurang berkompetisinya, produk-produk itu kurang. Nah, ini yang sering sekarang ini banyak dari teman-teman daerah juga yang menyampaikan, Bu, daya belinya dong gimana? Nah, ini yang mungkin kita perlu bahwa awal kita harus tahu bahwa produk kita diterimakah di masyarakat, masih dibutuhkan banyakkah? Nah, ini penting karena kebutuhan yang harusnya sekian, tapi kalau kita oversupply juga nantinya percuma. Kita juga susah untuk menjual. Jadi itu perlu analisa awal bahwa sebenarnya market ini masih banyakkah? Nah, ini yang saya rasa dari teman-teman perlu dipertimbangkan untuk melakukan satu usaha. Oke, baik, terima kasih Bu. Ini satu poin yang menarik nih buat teman-teman semua. Bagaimana kita perlu untuk menciptakan diferensiasi ya Bu ya antara brand kita dengan yang lain agar persaingan kita tidak terlalu banyak nih. Kalau persaingan terlalu banyak dan customernya jumlahnya segitu-segitu aja, ya tentu kita akan berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkan revenue. Jadi selain menciptakan branding, kita perlu juga untuk menciptakan diferensiasi apa yang dipunya oleh produk dari UMKM tersebut dengan produk yang lain. Begitu ya Bu ya? Iya Mas. Nah, pertanyaan dari saya nih Bu yang terakhir sebelum kita akhirnya melempar kepada audiens. Bagaimana cara UMKM Bu bisa belajar atau mempelajari lebih jauh tentang loyalitas pelanggannya? Apakah perlu market research secara berkala atau apa Bu? Ada tips nggak untuk mengetahui tentang loyalitas pelanggan? Ya, tentunya kita memang penting kalau berbicara market research. Tetapi karena UMKM tentunya kan harus mencoba dulu setelah jalan. Nah, setelah itu saya berharap bisa teman-teman menganalisa dari produknya, produk ini seperti apa dalam jangka waktu sekian lama, apakah betul-betul memang ada peningkatan, kemudian bagaimana kompetisi di lapangannya. Nah, ini penting sekali karena analisa itu harus kuat. Walaupun sebenarnya analisa tuh Bu mahal loh, biaya dari seorang analis dan sebagainya. Tapi kalau kita sebagai entrepreneur pasti kita punya sudah talenta untuk menganalisa produk kita minimal itu. Nanti kalau bicara perusahaan yang sudah korporasi ya tentunya pasti ada analisnya. Tapi untuk yang awal teman-teman, saya berharap bisa menganalisa itu dengan baik dan untuk evaluasi selanjutnya apakah akan ditambah, misalnya perlu penambahan modal kah atau perlu penambahan salesnya kah atau perlu penambahan fasilitasnya kah? Nah, itu berdasarkan analisa. Itu Mas. Terima kasih. Jadi riset dan analisa tuh harus terus dilakukan ya Bu ya supaya produk dan dari usaha kita tuh semakin berkembang. Nah, Ibu, kita akan ada beberapa pertanyaan nih dari para audiens ya. Semoga Ibu berkenan untuk menjawab. Pertanyaan pertama nih Bu dari Sri Sheila. Ini cukup panjang pertanyaannya. Saya akan bacakan secara lengkap pertanyaan dari Sri Sheila. Assalamualaikum Bu, saya mau tanya. Motivasi saya membuka usaha warung sembako adalah untuk membantu perekonomian rumah tangga dengan modal yang minim. Otomatis modal dan hasil penjualan warung saya juga terkadang untuk membantu keuangan rumah tangga. Terkadang saya suka nombok karena keuangan usaha dan rumah tangga tercampur.
Pertanyaan saya, bagaimana nih tips dari Ibu ya? Seperti tadi Ibu juga sudah menyampaikan bahwa Ibu mulai usaha dengan modal yang eh, cukup kecil ya Bu, lumayan kecil ya 1,5 juta dan dari garasi. Bagaimana caranya agar usaha semakin meningkat dan berjalan terus dengan modal yang minim, tetapi juga bisa terus membantu keuangan rumah tangga? Karena kalau dilihat dari segi keuntungan, warung sembako keuntungannya sangat minim. Demikian pertanyaan dari Sri Sheila. Silakan Ibu bisa dijawab. Ya, terima kasih Mbak Srisela. Saya akan coba jawab. Ini justru salah satunya yang memang eh, banyak dilema bagi teman-teman UMKM. Bahkan ini masih baik ya kalau Mbak Srisela. Ada yang memang ternyata minus terus, Mbak. Minus terus. Nah, satu poin tadi itu terjawab loh dari Mbak Srisela sendiri. Satunya apa? Tercampur. Kalau kita menjadi entrepreneur, yang paling utama tadi saya sampaikan adalah trust, kan? Sebenarnya trust itu banyak tuh jabarannya. Salah satunya adalah apa? Kita harus membedakan antara kebutuhan pribadi dengan kebutuhan perusahaan. Harus ada angkanya, harus ada hitungannya. Hitungannya seperti apa, Bu? Ya, pastinya kalau kita bicara modal awal berapa, kita jual berapa, apalagi ini kan bisnisnya sembako, berarti trading. Hasilnya harus berapa? Dan yang harus dikeluarkan berapa dengan hasil yang sedemikian? Ini penting, dan ini penting sekali saya sampaikan bahwa kita harus disiplin untuk itu. Karena banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman, hal ini yang menjadi kendala, salah satunya adalah tadi, dari Mbak Sela sendiri sudah sampaikan bahwa tercampur. Itu tidak boleh. Jadi harus bagaimanapun ada catatan. Catatan baiknya adalah sederhana pun tidak apa-apa, tetapi harus ada catatan. Dengan catatan itu pasti Mbak Trisela bisa bagaimana menghitung yang sesungguhnya bahwa oh saya ini berarti kebesaran ya kalau saya melakukan ini. Atau oh berarti saya sudah ambil lebih banyak ya dan seharusnya tidak boleh misalkan. Nah seperti ini yang perlu Mbak Trisela. Nomor satu adalah jangan tercampur. Kalau udah tercampur, sulit. Tapi kalau tercatat dengan baik, pasti Mbak Trisela akan bisa tahu bahwa selama ini berarti saya harus mengurangi A, B, D, C, D, dan seterusnya. Atau, oh berarti saya harus meningkatkan penjualan saya sedemikian, sehingga hasilnya saya bisa ambil sekian. Itu, Mas. Baik Bu, kuncinya disiplin ya Bu ya. Disiplin, pendataan rapi, dan lain sebagainya. Baik, pertanyaan kedua ada dari Ervin Tegar Bu. Bagaimana menciptakan psikologi kepercayaan konsumen dalam membangun usaha? Mungkin Ibu juga bisa menceritakan pengalaman Ibu ya dalam membangun bisnis, bagaimana membangun loyalitas kepercayaan dari konsumen itu sendiri. Silakan Bu. Ya, memang tiap konsumen pastinya akan berbeda-beda. Tetapi karena kita lama kenal mereka, itu biasanya tahu, oh pelanggan kita inginnya demikian. Jadi secara psikologinya, pendekatan secara pribadi pun itu penting. Artinya kita tahu pelanggan kita inginnya seperti apa. Tapi secara menyeluruh, kita juga tahu bahwa rata-rata seperti apa sih konsumen yang diharapkan oleh konsumen kita. Nah ini biasanya dari konsumen sendiri yang setelah ada pendekatan secara pribadi, artinya gini, mereka merasa puas lah, walaupun nggak ketemu dengan ownernya atau hanya ketemu dengan salesnya atau pasarnya itu sendiri, produk itu sendiri. Itu kalau mereka merasa bahwa produk itu memang
baik untuk dia dan dia puas dengan ini, itu pasti pelanggan akan merasakan bahwa, oh ya, saya butuh dengan produk ini. Nah, ini biasanya owner atau pencipta produk itu, dia sudah tahu bahwa memang pelanggan itu menyukai adalah tadi kepuasan pelanggan bukan hanya dari produknya, tetapi bagaimana harganya, bagaimana kualitasnya, kemudian juga bagaimana jumlahnya, dan juga karena jumlahnya itu biasanya apakah mudah didapatnya. Ini salah satunya. Itu Mas. Baik. Terima kasih, Bu. Pertanyaan selanjutnya dari audiens nih, Bu, dari Dodi Trianggoro. Seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan di awal nih, Ibu membangun usaha 1,5 juta rupiah dengan modal segitu, kemudian melihat peluang dari adanya krisis ekonomi di tahun 1998. Salah satu inspirasi yang mungkin bisa kita ambil bersama adalah bagaimana Ibu membangun kepercayaan, ya, kepercayaan kepada rekan bisnis, konsumen dan lain sebagainya, yang sampai akhirnya membuat bisnis Ibu bisa menjadi sebesar sekarang. Nah, pertanyaan dari Dodi Trianggoro nih, Bu, bagaimana kiat menjadi UMKM yang terpercaya sehingga bisa menjual produknya secara nasional maupun internasional? Ya, saya banyak mendengar ya, apalagi sekarang kan sistemnya pembelian secara online. Itu mereka terima barang nggak sesuai dengan misalnya produknya, kualitasnya, bahkan nggak sesuai sama gambarnya, gitu-gitu kan. Nah, ini yang tadi dari awal saya sampaikan bahwa bagaimana sih kita untuk menciptakan trust. Apalagi tadi teman-teman UMKM yang berawal dari memang bagaimana punya pelanggan yang harapannya adalah dari kecil sampai dengan besar kan. Nah, ini jangan sampai dikecewakan, terutama bicara kualitas. Apalagi kalau sekarang, ya di online bagus katanya, kemudian kemasannya bagus, isinya tidak bagus, tidak sesuai. Ya, ini penting sekali. Jadi kejujuran, niat awal yang baik itu penting sekali. Bagaimana sehingga konsumen merasa bahwa apa yang dijual, apa yang dipromosikan, ya itulah produknya. Itu Mas. Jadi kita harus berusaha memuaskan ekspektasi juga ya, Bu, ya. Customer melihat produknya dalam, misal lihat di akun Shopee gitu, oh bagus nih, mereka pasti berekspektasi bahwa produknya seperti ini. Tapi kalau misal diterimanya tidak sesuai ekspektasi, Pak, akhirnya menimbulkan kekecewaan terhadap produk yang kita jual itu. Jadi perlu untuk menyelaraskan antara ekspektasi dan branding yang kita sampaikan. Ibu, ada pertanyaan lagi nih, Bu, dari Anne, berkaitan dengan tadi Ibu juga sampaikan soal bagaimana membangun brand yang kompetitif. Nah, Ana ini menanyakan apakah kompetitif hanya harus dari harga saja, Bu? Bagaimana cara meningkatkan daya saing dari produk yang kita jual? Ya, sebenarnya kompetitif bukan karena harganya saja, tetapi yang paling utama adalah kan kualitas. Ada istilah begini, kalau harga itu nggak bisa ngebohongin, harga itu tidak bisa bohong. Kalau harganya mahal, pasti kualitasnya mahal. Kalau harganya murah, kualitasnya murah, misalnya. Tidak begitu, tetapi kita menyesuaikan apa yang kita jual ini, bahwa dengan harga yang sama dengan produk yang sama, itu kita lebih punya nilai lebih tinggi, nilai lebih bagus. Nah, inilah yang harusnya kita buat edit value kita. Mempromosikan produk kita yang mana berkompetisi pastinya di lapangan dengan produk yang sama dengan orang lain, kita yang akan lebih unggul dan tidak hanya berbicara harga. Syukur harganya
lebih murah, tapi kualitasnya sama. Atau kualitasnya lebih bagus, harganya lebih murah. Ini penting. Dan ini yang harus, apa yang kita sudah sampaikan, apalagi tadi kita tahu bahwa sekarang banyak sekali penjualan-penjualan online, e-commerce yang tadi sebutin Mas Kopi dan sebagainya, harus sesuai lah dengan apa yang memang sudah dipromosikan untuk produk tersebut. Itu Mas. Oke, baik Bu, terima kasih. Kita masih ada beberapa pertanyaan lagi Bu. Pertanyaan selanjutnya nih berkaitan dengan konsistensi. Ada yang bilang Ada bahwa berapa pertanyaan? Sampai jam berapa nih Mas? kurang lebih ada 3 pertanyaan lagi Bu. Mohon berkenan ya Bu ya. Oh, 3 pertanyaan. 3 pertanyaan lagi. 3 ya Mas? Baik Bu. Memang antusiasme yang menonton di Shopee ini banyak sekali Bu. Jadi mohon maklumnya nih Bu, pengen menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari Ibu Diana. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya nih berkaitan dengan konsistensi. Ada Diom yang mengatakan bahwa membangun usaha itu lebih mudah daripada memaintain usaha. Nah, dari Ibu sendiri ada tips nggak Bu untuk menjaga konsistensi dalam usaha kita? Betul, 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 betul sekali. Di mana membangun satu usaha baru itu memang lebih mudah. Sedangkan memaintenance-nya agak sulit. Maintenance ini penting karena tadi yang awal saya berbicara mengenai menciptakan pelanggan loyal. Nah, untuk menciptakan pelanggan loyal ini tidak mudah. Kita harus maintain terus produk kita. Kemudian juga kita harus juga maintain bagaimana pelanggan keinginannya seperti apa. Karena nggak semuanya pasar itu stuck begitu saja. Karena ada terjadi perubahan-perubahan yang tentunya kita tahu bahwa pasar itu dinamis. Kemudian juga kita punya pesaing-pesaing yang senantiasa juga akan selalu merebut pasar yang kita sudah ada. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa memang lebih sulit memaintain dibanding kita baru membuka. Kalau baru membuka tentunya orang semua pengen tahu sehingga dia akan cari. Yang tadinya di usaha ini dia bisa lari ke tempat yang lain, tapi karena maintain-nya bagus, sudah percaya, dia nggak akan mudah begitu saja mencoba produk lain. Nah, ini yang memang kita sebagai pengusaha paling penting adalah bagaimana mempertahankan pasar kita, sehingga kalau kita sudah bisa mempertahankan pasar kita nggak usah sulit lagi bahwa bukan akan berkurang, pastinya pelanggan kita akan bertambah. Oke Bu. Jadi lebih susah mempertahankan pelanggan ya Bu daripada mendapatkan pelanggan pertama ya Bu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan pelanggan nih Bu. Ada curhatan nih dari Amaya. Amaya menyampaikan, saya punya usaha nih Bu, tapi saya suka sakit hati kalau ada customer komplain padahal kami nggak salah. Kadang customer itu pada merasa sangat berkuasa karena mereka bayar kita. Saya suka bingung menyikapinya. Katanya pelanggan adalah raja, tapi kadang pelanggan-pelanggan ini nggak tahu diri. Bagaimana supaya bisa tetap membuat pelanggan loyal, tapi ada macam-macam pelanggan seperti ini yang menjadi pelanggan kita nih Bu. Ada tips nggak Bu untuk menghadapi ragam pelanggan yang macam-macam nih kondisinya? Silakan Ibu. Ya, namanya kita ketahui bahwa sifat manusia pasti beda-beda. Nah, ini pelanggan termasuk yang bedanya di luar batas kenormalan atau memang produk kita yang memang tidak baik. Nah, ini yang paling penting. Tapi kalau memang kita sudah memberikan yang terbaik terhadap pelanggan tersebut, kita harus tahu bahwa manusia tidak semuanya sama. Dan yang kedua, ada loh pelanggan yang sebenarnya bukan pelanggan, tetapi justru kompetitor kita. Nah, ini juga menjadi perlu mawas diri dari kita, bahwa kita bagaimana menyikapi. Tadi yang saya sampaikan, ini adalah yang normal atau yang di luar batas kenormalan. Jadi insya Allah kalau kita menjadi pengusaha,
kita harus siap bahwa semua orang tidak akan sama, semua orang akan menilai kita tidak baik, semua orang akan meminta kita yang terbaik. Inilah sebagai pengusaha harusnya mempunyai jiwa yang kalau kita sebut di Kadin itu adalah setia, jujur, dan kuat. Nah, ini insya Allah kalau sudah seperti itu, pasti bisa menjadi pengusaha yang the best, kemudian maju usahanya, dan pastinya akan menjadi pengusaha yang di Indonesia ini dilihat dan hasilnya pasti bagus. Itu Baik Mas. Bu, jadi harus cermat ya Bu ya dalam menyikapi pelanggan, tidak serta-merta melihat dari satu sisi saja ya. Pertanyaan terakhir nih Bu, dari Kamya Collection, apakah promosi bisa menjadi poin utama untuk bisa meningkatkan penjualan dan mencari loyalitas pelanggan seperti yang kita bahas pada hari ini? Ya, salah satunya tentunya adalah promosi. Apalagi zaman yang sekarang ini, zamannya sosial media. Jadi promosi adalah poin yang harus dan penting dilakukan oleh satu perusahaan atau satu usaha, bagaimana produk itu bisa bersaing di pasaran dan bisa memenangkan di pasar. Salah satunya adalah dengan harus melakukan promosi. Itu Mas. Baik, terima kasih banyak Bu Diana atas materi yang luar biasa. Dari Bu Diana kita belajar banyak hal ya. Apalagi pengalaman Bu Diana ya, memulai usaha di garasi dengan modal 1,5 juta rupiah sampai akhirnya duduk di kursi itu sebagai ketua Kadin yang tentu riwayat bisnisnya luar biasa. Ini memberikan semangat dan motivasi kepada kita semua, terutama pejuang UMKM di luar sana, untuk bisa terus semangat mempertahankan dan konsisten terhadap apa yang diupayakan melalui bisnisnya. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Diana, semoga sehat selalu Bu. Selamat siang Mas, makasih. Ya, selamat siang Ibu. Sehat. Saya undur diri. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang bergabung secara virtual, yang sudah bertanya dan berdiskusi secara interaktif kepada Ibu Diana. Baik teman-teman semua, ada 2 sesi kelas personal yang sudah dilangsungkan pada hari ini, dan kita masih punya 2 sesi lagi pada hari ini, di mana sesi selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Gary Evano, Managing Director dari Puyo Dessert, yang akan membahas tentang berpikir optimis dengan penyesuaian model bisnis. Tapi jangan kemana-mana karena kita akan kembali sesaat lagi.